المؤمنين والمؤمنات ولمصنف هذا الكتاب لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والhayat. Semalam membahas sunnat ab'ad. Sekarang kita membahas biar komplit, itu namanya sunnat hayat. Jadi dalam sembahyang itu ada dua sunnat. Satu disebut sunnat ab'ad, yang kedua disebut sunnat hayat. Sunnat ab'ad itu contoh semalam salah satunya adalah tahiyat awal. Nah, itu muntah tinggal maka sunat sujud sahwi. Beda dengan sunnat hayat. La yasjudu laha, maka bila tertinggal sunnat hayat kada perlu sujud sahwi. Bahkan mun sujud sahwi menambahi gerakan. Nah, contoh sunnat hayat minha raf'ul yadaini inda ibtida'i takbiratil ihram. Mengangkat tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Itu sunnat hayat. Jadi mengangkat tangannya ini hukumnya sunnat. Dan sunnatnya hayat. Apa arti sunnat hayat? Sunnat yang bila tertinggal kada perlu sujud sahwi. Jadi mengangkat tangannya ini hukumnya sunnat. Mengucap Allahu Akbarnya hukumnya wajib. Itu dibedakanlah. Jadi menurang mengangkat tangan tapi kada berucap Allahu Akbar berarti menggawi sunnat meninggal wajib. Ulangi lagi nah. Rukun sembahyang itu salah satunya takbiratul ihram. Apa arti takbir? Allahu Akbar. Apa arti ihram? Nang suah bahaji, nang suah berumrah paham arti ihram. Arti ihram itu apabila seseorang berniat berihram maka sudah ada pantangan atau larangan. Bila sudah berniat berihram, lalakian kada boleh pakaian bekurung. Kayak betape, besalawar kada boleh. Mbak itu bila berniat berihram, maka kada boleh memotong kuku. Artinya ihram itu maknanya batas keharaman. Atau bahasa kitanya ada aturan lawan diri kita. Takbir, Allahu Akbar. Ihram artinya apa? Ada aturan lawan diri kita. Kada boleh bepandir, kada boleh membatalkan yang menggawi membatalkan apa ngarannya sembahyang. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, ihram aturan main sudah ada. Kalau Pak Udine Allahu Akbar, mana mau Allahu Akbar sambil menonton YouTube. On. Allahu Akbar sambil makan kada boleh. Karena ihram itu artinya sudah ada aturan main. Sudah ada aturan main. Nah, jadi sudah ada aturan main. Ngarannya ihram. Ihram itu larangan. Kalau bahasa Arabnya haram. Haram itu jangan dikira lah.
Bila kita tulak haji itu rajin, atau tulak umroh, supir taksi di Mekah itu ucap haram, haram, haram. Jangan dikira itu maksudnya ke Masjidil Haram kah? Mudahan itu tulak pulang leh. Iyalah haram, haram, haram. Sekalinya haram mencatok Pak Dokter maksud sidin do artinya ke Masjidil Haram kah? Itu makna haram lah. Jadi sama nih nanti ulun bahas bulan Muharram. Bulan Muharram tuh bulan haram. Asyhurul ngarannya Syahrul Haram, ini bulan haram ngarannya lah. Nah, sama tanah mulia itu Makkah Madinah disebut tanah haram. Nah, jadi tadi salah satu di antara sunat hayat raf'ul yadaini 'inda ibtida'i takbiratil ihrami. Mengangkat tangannya ini waktu takbiratul ihram. Mengangkat tangannya sunat. Mengucap Allahu Akbarnya wajib. Babinian sunat rapat talakian renggang gitu aja. Babinian jangan renggang lah, sunat rapat. Melontar aja kan sunat rapat, melontar jumroh. Babinian jangan, karena kenapa alasannya ketiak babinian tuh lebih bau. Buktinya reksona, ya lu baca, baca. Nah, Pak Acil nih anu juga artis tahun puluhan. Nah, jadi itu ngarannya disebut takbiratul ihram. Nah, ini takbiratul ihram lah. Nah, jadi itu termasuk diantaranya. Itu pun lah mengangkat membetuli telinga itu cuma 4 tempat. Di luar itu kada boleh. 1 waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. 2 waktu hendak rukuk, Allahu Akbar. 3 hendak i'tidal, Samiallahu liman hamidah. 4 naik tahiyat awal. Naik tahiyat awal. Sekali lagi naik tahiyat awal. Naik sujud kada boleh. Paham Pak ya naik sujud? Sembahyang sunat. Sujud di rakaat pertama hendak naik kayak ini aja simpulkan nah. Simpulkan. Kada usah sembahyang Jumat di muka. Tapi naik sujud potongan mantap tapi luput. Lu contoh lah. Nah, ini contoh. Contoh aja. Nah, ini sujud. Nah, sujud. Nah, ini sujud lah, sujud. Nah, Allahu Akbar simpulkan ya. Nah, simpulkan. Jangan naik sujud. Ini naik sujud yang salah. Allahu Akbar. Luput. Kenapa luput? Sunat kada, wajib kada, rukun kada. Yang sunat tuh setelah tahiyat awal. Oke. Ya. Ini kita halus-halus nih aja. Harus membahas tentang gono-gono. Gawian tiap hari 5 kali sehari lah. Nah, jadi naik. Pinanya potongan lahapang lah. Potongan lahap. Nah, itu ngarannya Guru Dulahai, HP-nya Xiaomi, casingnya iPhone. Nang bagus tuh. HP-nya iPhone, casingnya Xiaomi, cuma ngalihin cari leh. Lu ada bisi kawan, HP-nya iPhone, casingnya Xiaomi, ada lu bisi kawan, tapi sikungannya itu juga. Nah, jadi ini ngarannya cuma 4 tempat, Nah, jadi ini 4 tempat. Apa ngarannya itu mah angkat tangan lah, angkat tangan. Untuk membatuli telinga. Itu 4 tempat. Jadi bebinian nih. Misalnya karena pian melihatlah kada angkat tangan Guru Dulahai. Ada imam yang kada angkat tangan. Oh, jangan. Allahu Akbar sah. Cuma dalam Syafi'i mengangkat sunat. Ini sunat lah. Cuma pulang sunat jangan ditinggal juga. Jangan. Karena sunat itu menutupi kecederaan yang wajib. Kalau mentang-mentang sunat tinggal aja gin buahnya aja yang wajib. Oh, jangan. Kita sembahyang nih yang ngaran kada wali Guru Dulahai macam-macam yang diingat. Allahu Akbar.
PLN naik. Allahu Akbar. PDAM banyak buat PDAM sinilah Pak Haji Sahdi. Kenapa aja selangnya dipindah bungkas nah. Allahu Akbar. Bini pemamain. Apa mandam? Jadi Allahu Akbar. Bubur asura kada dapat. Iya. Guru kada diberi sedang mana buahnya nek. Nah jadi kalau Allahu Akbar, jadi kecederaan itu kadang-kadang sempurna, kadang-kadang sempurna. Kita kadang-kadang sempurna lah, manusia kadang-kadang sempurna, pasti ada kecederaan hati. Tapi dengan sunat itu mudahan menutupi kecelakaan itu. Nah itu, jadi sunat jangan ditinggal. Wa minha, nah diantaranya pulang yang sunat hayat itu wad'ul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan jadi kiri ini di bawah, kanan di ini. Itu sunat lah. Jangan disungsang. Nah, ini kan hal kecil nih, sunat. Dan lagi ma'andaknya itu ini ma'andaknya wah tahta sadrihi wa fawqa surratihi, di bawah dada, di atas pusat. Di atas pusat, jangan di bawah pusat. Waktu marhaban itu kan gitu juga, salah satunya berdoa lurus lawan ini di bawah pusat. Ya Nabi salam sambil bergaruk. Kayak apa Nabi anak datang. Jadi yang di bawah pusat lah, di atas pusat. Di atas pusat. Wa minha doaul iftitahi, dan setengah diantaranya adalah doa iftitah. Doa iftitah nih jangan babismillah. Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Tapi sembahyang fardu kifayah makruh berdoa iftitah. Begini, kita kan lagi pengaruh tren nih. Tren bila abah meninggal anak jadi imam gitu lah. Maksud ulun anaknya mengaji dulu. Jangan asal maju aja. Pokoknya asal wani. Masalahnya sembahyang fardu kifayah kada dibariakan berdoa iftitah. Doa iftitah. Allahu Akbar sembahyang fardu kifayah. Allahu Akbar kabira kada mau. Langsung Fatihah aja. Dan doa iftitah jangan berbismillah. Apa alasannya? Alasannya karena doa iftitah bukan awal gawian sembahyang. Doa iftitah itu awal gawian sembahyang itu niat dan takbiratul ihram. Kalau doa iftitah berbismillah, tahiyat berbismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul kalabihan walah. Kalimpatan alim manusia. Ini bila kalimpatan kada baik juga Pak Acilai. Kalimpatan. Nah, jadi ini kalimpatan ngarannya. Jadi makanya lah ini ya fikih tauhid kita lah. Nah, jadi apa ngarannya doa iftitah itu pun dibaca hukumnya sunat hayat. Misal, ulun buliki lagi lah, misalnya guru Mahyudin As-Sudani. Jadi Sudan saya belum datang lagi lah. Jadi imam misalnya lah guru dulu lah terlambat datang menyerobot jadi imam. Di sini ada jadwal imam lah yang di Sorobot nggak ada Sorobot nah malam Sabtu nih apa bacaan lah ulun cokoli guru adalah baju guru dulu ada mau soalnya kapling sini soalnya amploknya sini attitude banyak kapling sudah guru dulu lah awal dia apa ya? Kenapa guru kan jadi imam kapling sidin kenyamanan sidin duduk di belakang. Nah jadi lo terlambat datang guru dulu sudah membaca wala antum ma'biduna ma a'bud, tinggal guru dulu nih malaku makan lagi ya guru dulu lakum bos PLN hanya datang Allahu Akbar, jangan berdoa iftitah lagi, langsung Fatihah aja. Kenapa sebabnya? Karena nyata dihitung kada sawat. Bila pian mengarasi doa iftitah berarti menggawi sunat meninggal wajib.
Jadi langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guru dulu lah Allahu Akbar, iringi. Kenapa? Fatihahnya ditanggung guru dulu lah. Jadi imam ini diganjali lah gajinya lah, menanggung bubuhan bian lah. Sian. Wah, Jaina. Jadi kalau Allahu Akbar, mendengar kabarnya gini, himong dah, apalagi bujuran dulu lah. Allahu Akbar. Itu guru dulu tinggal lakum dinukum waliyadin, langsung Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, Japa Mahyudin. Itu langsung rukuk, iringi rukuk. Kenapa? Kalau pian baca doa kita nyata ada sawat. Kecuali guru dulu lah maghrib yasin. Mun maghrib yasin, isanya napa? Isya harus lebih tuha lah, subuh lebih panjang. Nah, makanya subuh tuh ngalih mencari kuliah kulho. Maghrib jangan anulah, mun maghrib nekena yasin, isanya napa? Betul lah, itu ada aturan main lah, ada aturan main. Nah, jadi tadi itu ngarannya disebut membaca doa iftitah hukumnya sunat hayat. Nah, bok kurban itu juga lo. Nah, ini masalah lah. Masalah bacaan pernah ditanyakan. Itu kan dalam Quran bacaannya ini nah. Dalam Quran guru dulahai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam Quran ana dalam tajwid lah. Jadi tajwidnya gini, makhraj. Ulun nih sampai hari ini Pak belajar makhraj karena ngarang gigi paculan dihigani nah. Dan lidah kita nih kadang tak ubah-ubah, ulun sampai hari ini belajar makhraj. Cuma gurunya kada hendak hendak haris kalau takutan menagur. Gurunya wajib menagur. Tak guru juga jangan ditagur jadi mengaji. Ya lo, mun gurunya belalatukan nada nih. Karena membaca makhraj nih Pak, kada kau menilai diri sendiri. Harus ada yang tukang nilai, dan tukang nilai harus bacanya bagus juga. Nah, bacaan bagus juga. Nah, jadi makhraj ini wajib dalam Quran dan dalam apa ngarannya maulid dan dalam doa. Tapi tajwid wajib di dalam apa ngarannya wajib di dalam Quran, tidak wajib dalam doa. Ambil contoh. Ini baca salawat lah. Wajib Quran tuh tajwid makhraj. Makhraj tuh tempat keluar huruf. Ulun kadang-kadang lengah yo makhraj Pak. Jadi para sapian guru nih anu aja pasih rasulun kada Pak di Padang nang kada pasehnya teh paseh. Coba di Padang nang bubuhan nang paseh. Hanyut yo Nah, ulun anggap kada paseh. Nah, makhraj itu tempat keluar huruf. Nah, sedangkan tajwid itu beda. Tajwid itu ini nah. Tajwid itu panjang handap salah satunya. Tuh hati-hati baca kula auju binas lah. Pian lah mun ditagur urang makhraj jangan sarik. Jangan cari. Nungtung. Itu ngarannya sudah salah pengarasan. Kalau auju binas hati-hati. Kul a'udzu birabbin nas bahyam. Maliki yaumiddin larut. Nah, cepat malikin nas lah. Itu penting. Nah, kami kalau ini sampuang sampailah itu paratankin. Nah, jadi tadi makhraj ini wajib, tajwid ini wajib dalam Quran. Dalam maulid kada. Tajwidnya ada. Contoh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Itu bujurlah tajwidnya. Ada. Muhammad tuh kada panjang. Muhammad panjang lah, adalah tapi dibaca maulid panjang boleh. Kenapa? Karena tidak wajib tajwid dalam maulid. Nah ini perlu dicatat lah dalam doa itu juga. Nah sekarang ini kita kembali nih. Jadi orang baca maulid tuh pian tajwid sama baca burdah lah, baca burdah. Nah, baca burdah lah sama. Khasiat burdah kan banyak lah. Nah baca burdah sama. Jadi baca burdah tenang.
Jadi julun sama lamun belikilah burdah itu sebenarnya sudah komplit doanya. Nang tambahan doa tuh bang dibaca orang kada apa juga kan dibaca kada apa itu tambahan ulama. Pasal ke-10 itu doa. Makanya dianjurkan mengangkat tangan. Ya akramal khalqi maliman anudhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi wa la yadhika Rasulullah jahuka bi. Itu doa sudah. Makanya situ ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terakhirnya ada di ujung tuh antik tuh. Abiyatuha qad atat sittina ma mi'atin. Guru dulah malam Senin. Farij biha karbana ya wasi'al karami. Lagu burdah bulan Tuha. Udah kata berduit. Wajilah. Itu pian mun kabul kada suah marangut hidup. Bait-bait burdah nang 160. Farid biha karbana. Nah, hibur hati kami ya Allah. Walaupun kada berduit tetap kesoreng. Nih berduit dia merangut kayak pakai sahnya. Farid biha karbana ini kabul, mun kabul. Masalahnya mun kabul. Nah, jadi tadi ulun bedakan di situlah. Nah, sekarang bacaan wa ana awal muslimin dengan di dalam doa kita wa ana minal muslimin. Kalau pian tetanding Quran kenapa Quran wa ana awal muslimin? Kenapa doa kita wa ana minal muslimin? Ana dalam tajwid arti saya dibaca pendek tulisannya panjang. Contoh kuliah. Wala ana abidun tulisannya panjang. Wala ana tulisannya. Tapi bacaannya pendek. Wala ana. Kenapa? Artinya saya. Dalam pengarannya dalam itu nah. Pengarannya surah Tabarak ada juga ana nadhirum mubin. Itu bacaannya pendek lah. Ana nadhirum mubin. Guru dulu lah mimpin lah subuh Jumat lah. Tabarak. Dari ini kena bakaramat juga ada buruk kena sedih. Di baca bertabarak guru dulu lah iyalah. Nah, ada buruk. Hendak ada buruk ada guru dulu lah kita nih. Rancaki makan wadi. Ada Pak Udinai orang mati. Musim hujan. Beto dibuat orang ke kubur kan dikubur nih buburinik bebunyi nih. Hibak banyak mun di hulu sungai ajin bano apa nang pemadam loh ayo menila anak jenah menimba banyunya buang ini kada langsung karing bakaramat nek jadi takuni orang ai lawan nang bini nih apa amalan kai jadi jernih nih amalan kai itu jadi kubur karing tiap malam merandam gabin Hajilah itu aja amalannya mulai malam ini nawa itu merendam gabin unyil lillahi ta'ala itu anu aja lah intermezzo jangan. Nah kenapa wa ana minal muslimin di sini begini amun pian membaca sesuai Quran kasatnya nah ini kasatnya lah ngarannya lah nah kasat jadi membaca doa kita itu pian kasat menyatakan Quran boleh membaca wa ana awalul muslimin. Tapi karena kita ini niat hati kadang membaca Quran tapi niat membaca doa kita amannya membaca wa ana minal muslimin. Apa arti wa ana awal muslimin? Arti wa ana awal muslimin dalam mengambil Quran itu artinya saya orang pertama Islam. Tapi kasatnya Quran boleh. Tapi kalau pian menyatakan doa iftitah, doa lalu memadahkan aku pertama Islam, abah pian gak apa? Kaipian gaya apa? Nah, oleh karenanya ulama fikih bijak mengambil wa ana minal muslimin. Jadi jangan apa itu? Burung kah? Walet. Ada Pak Dokter masjid di Kalimantan nih basarang burung walet. Ada masjid basarang. Jadi hasil duitnya itu sekitar 200-an sebulan. Sekarang di Brau. Di Berau. Itu imamnya tuh
anu tuh adingnya Qori Haji Salih Yusran nyiumnya. Ada di Baitur Rahmannya Bontang itu besarang dia burung walet di buruannya nyisugih. Riget di bubuhannya. Bah, cakanya alpala besarang burung walet. Ada besarang burung walet di baok. Di bubuhannya itu masjid PKT Bontang tuh. PKT. Zakatnya aja berapa. Nah, jadi mudah-mudahan naikin lah nih. Belum tuntung pelapon besarang misalnya. Masa jangan burung anu aja lah. Besarang. Ada masjid besarang burung tuh. Bisa berabut ibu buahnya mah ambil burungnya. Nah, jadi itu wa ana minal muslimin. Kenapa itu dibaca aman? Aman ya kenapa? Karena aku termasuk orang Islam. Kalau mengatakan awal janganlah. Nah, ini ngarannya termasuk diantaranya apa ngarannya sunat haid. Baik bergeser lah karena besok kita hari Tasu'a. Ulun sedikit aja ini. Nah, ambil berkat bulan Muharram. Besok Tasu'a 9, besoknya Asyura hari Ahad. Maka hati banyak mana pengantinan Pak Dokter ya? Jadi karena mau puasa hari Asyura itulah mau pengantinan, ulun rasa umpat hadirnya bergambar atau bersalaman boleh kayak lagi. Mun pina muhajadi bisa ngokantongan. Banyak undangan nih, sangokantongan biar nah. Hah? Asal lucu aja Bang manusia. Sama kantongan kan banyak undangan nih hari Ahad nih. Nah, apa kelebihan hari Asyura itu kalau lah puasanya begini. Ini kita bicara Asyura lah. Su'ilan Nabi pernah ditanya Nabi tentang puasa hari Asyura. Ini puasa hari Asyura nih. Jadi pernah ditanya Su'ilan Nabi an siyami yauma Asyura daripada puasa hari Asyura. Apa ujar Nabi? Yukaffiru sanatal madiyah. Puasa hari Asyura itu menghapus jadi kifarat daripada dosa setahunan. Jadi sayang ada puasa lah. Hanya alasan saruan aja nih. Kan udah ada puasa buahnya saruan banyak bang ujar. Mbah datang dah nah ya kan. Nya udang nang pangantinan tuh ada tahu juga hari itu Asyura. Sebenarnya kan ada tahu. Nya kan ini deal-dealan panjang lah. Bisa 3 bulan jatah kan nang pengantinan nih. Cuman di pengantinan ini guru dulu jangan tapi belawas. Jangan nang begambar bihimat jangan. Kalau kapidaraan. Nah, mun kapidaraan orang kawin ini kan malih bener tetambahnya. Lain kayak Jaina. Nah, lawan Haris. Nah, ini satpam belawas. Oh, satpam. Kawin pulang. Nah, jadi ini puasa hari Asyura. Nah, kemudian Asyura ini kenapa Nabi menganjurkan puasa gandeng? Itu kan, gandeng itu 9 besok lah puasa gandeng. Karena Yahudi itu berpuasa juga. Yahudi yang kuat pang anunya Yahudinya lah. Kalau Netanyahu lu rasa ada puasa. Ini perang nang 3 nih Pak Dokternya anu Iran, usianya kalau kada salah Ali Khamenei 86 kah? 84 lah, 86 84. Donald Trump 76 kalau Netanyahu 76 juga. Ini orang tua bakal lahir nih. Orang tua bisa jopang mengalilo leh. Jadi orang tua bakal lahir nih. Nah, ini bubuhan Yahudi. Kenapa Yahudi berpuasa di 10 Muharram? Nah, ini karena banyak nabi dan rasul yang selamat dari kelompok Bani Israel itu di 10 Muharram. Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu 10 Muharram. Dan ini Pak Dokter, ada energi positif ngarannya di 10 Muharram ini. Salah satunya apa? Banyak nabi dan rasul yang selamat dan yang sembuh penyakit di 10 Muharram. Termasuk contohnya Nabiullah Ayub. Nah, yang Nabi Yunus yang keluar dari ikan nun itu 10 Muharram. Jadi kita salah satunya tadi puasa hari 9 dan 10. Kenapa menggandeng? Karena membedakan jar Nabi lawan orang Yahudi. Ini tentang Muharram lah, tentang Muharram. Nah, kemudian hadisnya mawasa'ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu rizqahu. Siapa yang meluaskan rezeki handai taulannya di hari Asyura, Allah luaskan rezekinya. Duit kada pagat. Duit kada pagat. Nah,
Nah, jadi hari Asyura. Jadi biasanya lah bapak-bapak nih namanya julungi bini duit 50.000, hari Asyura tambahi 52.500. Nasib tersalah pilih laki di war pamalar. Hidup inilah ulun pian merasakan sugih itu kan penting, pian ngesahkan orang sugih, tapi kada sombari duit bapak dikisahkan. Nah, yang penting ngaran pamala ngaran bisi anak tuh lah ngaran sosial itu bukan berarti sugih, kada pemberian lawan kuitan gitu kalau nah sama bakawan biar sugih tapi kada bisa memberi kada apa-apa Nah, jadi tadi hari Asyura ini ditambahi memberi, nah ditambahi memberi hari Asyura. Nah, kemudian hari Asyura ini adalah bagi kita, ini bagi kita lah. Kalau Syiah, Iran itu kan Syiah. Jadi Iran itu masuk Syiah abad ke-15. Imam Ghazali itu 910 masih abad 910 Imam Ghazali. Kemudian Imam Zaili itu abad ke-10-11. Kemudian muridnya Imam Fakhuraji. Nah, ini pegangan ulun tentang ilmu firasah. Ilmu firasah itu ilmu insting lah, ilmu feeling. Ulun baca ini dari Bujang. Nah, ini Imam Fakhuraji itu abad 10-11. Nah, masuknya Syiah di Iran itu abad ke-15 dibawa oleh Bani Safawi. Jadi Syiah dengan Imam Ghazali itu jarak 500 tahun. 500 tahun. Nah, kalau Syiah hanya melukai tubuh karena memperingati Sayyidina Husain yang dipenggal kepalanya di hari Asyura. Nah, kita yang Ahlus Sunnah itu hari raya anak yatim. Jadi kalau bisa 10 Muharram nih kita menyantuni anak yatim. Nabi kan ketujuh musut kepala. Jadi pian ke panti asuhan misalnya tahu menemui anak yatim, mbak musut kepalanya bawa minyak lamak. Bulek, ya anak yatim bapak juga sidin ini. Mbahnya musut kepala minyak lamak ke, duitnya dari keluar. Intinya tuh maf'um halakahnya, ini nah duit. Yatim itu, yatim nih. Yatim itu ta'rif fikihnya iza balagha, bila sudah balik kada yatim. Makanya orang tua bahari termasuk guru kita di sini menulis kalimatnya panti asuhan. Kenapa? Kalau sudah balik itu bukan yatim, itu namanya fakir. Itu beda lah. Kalau Pak Udin kena aku aja hendak menyantuni anak yatim 10 Muharram. Himong bine. Sakali itu yatim babinian umur salawe. Itu jablay. Apa kecil. Pelakunya tersangka. Itu jangan Pak Kecil. Itu kalian yatim, itu jablay. Himong bine nyantuni anak yatim napa? Mun yatim kada batas umur, ulun gin yatim piato, pian yatim juga. Nah jadi nalai Haris tadi anak masuk ke pandir jadi nalai kamu jakaw aja bini 16 coba aja kok kacar ulet jaina res anu juga kiri juga melihat jainal kawin kada lawas simbah jainal kawin kena Haris pulang kawin timbul masjid ini aru bulan madu bubuhnya berdua nih raos sabak kamu Nah, jadi tadi 10 Muharram nih bersedekah memberi menyantuni anak yatim. Jadi hari raya anak yatim. Ada pengusaha besar di Kalimantan Selatan nih, Pak, mengumpulkan anak yatim. Lu nggak disebut orangnya. Jadi 10 Muharram nih mengumpulkan anak yatim yang ada umurnya itu, yang di bawahnya anak yatim itu bahagia benar dapat bingkisan nonggono, mbak itu duit pulang. Nah, kemudian Jainal kada masuk. Haris kada masuk juga. Yatim bujur lah. Nah, yatim bujur dikumpulakannya. Nah, dikumpulakannya. Jadi ini unda yatim juga tah yatim. Karena masuknya tuh usia belum balik. Ada guru dulu lah di rumah tahfiz kami itu Pak Dokter operasi anaknya orang Palangkaraya, yatim. Jadi operasi bekas apakah benturan apa di kami operasi kemarin kepalanya kan benjol Pak, tengkoraknya Pak. Jadi kopiah ini benjol. Usia SMP lah. Jadi kalau ngobrol itu kada nyambung. Tadinya ya mulai kayak agak sedikit kekurangan lah karena bekas operasi kan. Ada apakah kemarin itu? Cuma anehnya Pak Dokter hafal 20 juz. Jadi Quran itu luar biasa. Mukjizat Rasulullah itu luar biasa.
Memang ieu bepanggil kada nyambung, berkomunikasi kada nyambung, tapi bisa kalau menyentuh Al-Qur'an hafal 20 juz. Ulun kada sing hafalan TikTok aja nah hafal. Hebatnya lah Al-Qur'an, hebatnya Al-Qur'an. Mungkin karena otaknya sudah ada Al-Qur'an sehingga operasinya alhamdulillah selamat. Secara akal aja dokter kemarin 50-50. Tapi mungkin karena ini sudah ada hafalan lah 9 juz 10 kemarin. Alhamdulillah dengan berkat itu bagus kepalanya. Alhamdulillah sudah setahun setengah hidup. Nah, kan berkat daripada Al-Qur'an. Nah, jadi ini jadi carilah anak yatim nang lain Salawi tadi lain nang Salawi tadi Pak Udine ben berhubungan langsung dengan itu nah Pak Aceh lah. Yang berdua itu ahlinya artis zaman tahun 80. Nah, artis. Hubungan berdua tuh termasuk terdakwa juga tuh. Nah, jadi tadi ini adalah 10 Muharram hari raya anak yatim. Jadi ini nah adapun bubur Asyura. Ini bubur lo. Kalau segenap 40 gitu. Anu aja bubuhannya aja kurang lagi nya 39 sebuting lagi aja. Buati kopiah guru dulah jangan. Bawa pak. Itu sebenarnya kan ada syariat lah itu tafaul berkah aja. Makanan yang disiapkan di kapal Nabi Nuh. Karena terbatas dikumpulkan semua. Karena kan kumpul sama binatang nih. Ulun hari ini muzakarah Pak Dokter tentang masalah anjing. Anjing itu dalam fikih ikhtilaf. Ikhtilaf itu begini. Haram pasti lah, haram pasti. Cuma menyentuhnya ini yang ikhtilaf. Dalam Hanafi itu beda Maliki, beda Syafi'i. Yang paling keras menyentuh anjing itu Syafi'i. Syafi'i kalau tersentuh, apalagi liurnya, itu 7 kali basuh, sekali dengan tanah. Dalam Hanafi beda. Basuh, sabun, selesai. Makanya India dengan Turki itu ada banyak anjing berkeliaran. Kenapa? Jadi fikih itu berbeda-beda imam lah masalah anjing nih. Karena begini Pak, kalau pian mengatakan pian baca surah Kahfi, anjing itu salah satu binatang yang di dalam surah Kahfi dimasukkan Allah ke dalam surga namanya kitmir. Di dalam surah Kahfi kitmir ini, tapi kitmir ini aja masuk surga lah. Anjing nah ada nih kada. Kitmir ini aja masuk surga lah. Nah, kitmir ini saking setianya menunggu petuanan di dalam guha 7 orang yang disebut Ashabul Kahfi itu anaknya di Yordan. Itu saking setianya tangannya luka sebelah kanan dalam Quran itu dan guringnya posisinya menerkam. Jadi 309 tahun guringnya menerkam. Kayak ini lah. Menerkam tuh kayak ini nah. Pokoknya bila orang lewat teketan. Padahal guring. Nah, lalu disimpulkan dari hasil mujakarah kami kakawanan, anjing itu sengaja diikhtilafkan dan najis, dianggap najis, dan Syafi'i lah menyentuhnya bahaya. Artinya 7 kali cuci, sekali dengan tanah. Karena kalau anjing itu dibolehkan, kesetiaan kita bisa limbah ke anjing, Pak. Salah satu binatang yang paling setia itu anjing. Umpan aja pian 2 kali, 3 tahunnya ingat. Bun manusia, umpan aja 3 tahun. Ingat. Saya ulang. Anjing itu umpannya jadi 2 kali. Ini ingat. Dalam sangit di belanya kita diumpani orang 3 tahun harus diingat. Itu anjing. Nah, jadi anjing itu binatang yang setianya luar biasa lah. Tingkat dan penciuman anjing itu kan bisa sampai 3 kilo. Makanya narkoba kan anjing narkoba ada, anjing kerusuhan ada, anjing apa lagi? Ya. Kalau anjing Belgium itu kan tuh perang tuh. Jadi kesetiaan tingkat tinggi itu ada anjing. Makanya dalam Islam kan ini ikhtilaf masalah fikih lah. Cuman tetap bagi kita Syafi'i kada boleh dan kada boleh ada anjing tanpa darurat ada di rumah kita. Malaikat rahmat kada mau masuk. Nah, jadi istilahnya kita ambil baik. Sebenarnya artinya pengarannya nanti di pengarannya salah satu kumpulan Nabi Nuh nih binatang kan ada anjing, ada kucing, ada gajah, ada lain sebagainya di dalam kapal Nabi Nuh nih. Itu makanan terkumpul ya nang dikisahkan mengambil berkat bubur Asyura itu kisahnya. Nah, ini kita kisah kembali kepada binatangnya lah bubur Asyura. Cuma binatang diusahakan jangan dianulah disakiti. Amun kayak sapi tahun depan kena berkorban di sini kalau bisa buulahan lo Pak stainless. Jadi stainless itu paling besar 5 juta lah. 5 juta lah bulah tuh. Masuk stainless rabah akan gayat selesai.
Karena kunci menyembelih itu bukan disembelih aja Pak, bukan di tukang ingkuti penting. Mun mengikuti gatar-gatar kepala orang selesai lah ding. Makanya banyak kejadian lah, coba tanya, banyak kejadian nang betutup tuh nah bahaya Pak. Tuh risiko tinggi nang betutup daun. Tuh risiko tinggi, banyak kejadian di Banjar yang terluka karena begitu lading tak angkat membuliki pas tangan kawan. Ada. Ini tukup nih tuh benar yang bisa. Tapi bisa ditukup kalau berdarah aja daripada risiko. Kan kalau lading tak angkat membuliki pas tangan kawan. Nah, jadi ini ada kejadian lah. Karena ada lagi beberapa kali kejadian. Jadi jangan ditukupi sedarah-darahnya aja. Nah, jadi itu stainless rabahkan lah. Kalau itu kan ada syariatnya. Jadi menangkawa tadi binatang jangan membenci, misalnya anjing, kucing, tolong jangan disakiti. Itu aja maksud ulun. Nah, jangan disakiti lah. Karena kayaknya bubuhannya itu bangkitan padang mahsyar. Ayam Bangkok bangkit, nyala ayam Bangkok. Kucing bangkit, anjing bangkit padang mahsyar. Nah, bangunnya untuk apa? Kisas. Habis tuntung kisas, bila basaong ayam, saungnya nyawa kena. Ulun apa dokternya bahari lagi tahun 78-an itu minta kemana minta ampun nah, menyaung jangkrik rencak. Mencari jangkriknya di Besi Raya, Lapangan Merdeka. Jadi buat dalam korek api, nang korek api bergambar Raja Istanbul. Bila keluar jangkrik kok, berarti aku kalah. Itu jadi nilai. Kamu ingat jadinya kada hidup lagi lah. Pak Udin, ingat lah pian pelem ini alhamdulillah anugerah Allah ulun ingatan yang kuat. Ingat pian pelem lah. Chip Erek Ekstrada patroli polisi Pak Dokter. Nah, California. Nah, Pak Dokter masuk sama bu banyak ingatan gitu Pak Dokter. Ada lagi pelem dulu $6 million man. Nah, kalau 4 pal melihat dustainya benar wujuran nah. Ada lagi dulu kemos nang bagus kemosnya Skubidu. Jenar hidup lagi. Skubidu. Nah, itu bahari lah $6 million man bahari. Jadi bahari itu bejingok kali higa tetangga jingok rumah orang jingok nah itu kawan pian dah. Bisi TV mereknya TV-nya harap benar Johnson. Remote-nya berbunyi litak. Nomornya ulun ingat nomor 8 TPRI itu. Tok sisanya samut. Jingok di tetangga nah jangan lebih TV. Jadi sidin naik ke rumah ulah akan sidin lempeng. Nah, jadi ke tujuan jingok dapat lempeng. Padahal yang ditonton tuh apa? Berita nasional. Amun unya itu tahuan badataan bukannya dah. Jadi artinya kita kembali lah. Nah, jadi binatang lu kan dibangkitkan. Untuk apa? Kisas. Siapa nang basong ayam saungnya? Aku bisa yang jangkrik semalam kamu harus song jangkrik juga kok. Nah, kisas. Siapa nang mengetek telinga kucing keteknya. Jadi kita bisa membenci binatang tapi jangan menyakiti. Itu maksud ulun. Misalnya ada anjing walaupun bagaimana dalam Quran ada kitmir. Jangan disakiti. Ya sudah, melanjut. Jangan bagaduh di rumah aja lah. Anjing jangan disakiti. Membenci tapi jangan menyakiti gitu nah. Karena kan kisah nih. Anjing itu ceritanya lah ilatnya karena guru dulahai kenapa kitmir masuk surga dikarenakan inya mencintai orang soleh. Sembahyang kada najis pulang berat pulang najisnya tapi inya mencintai orang soleh. Jadi berkat inya mencintai orang soleh menjaga orang soleh inya ahli surga. Itu apa ngarannya hikmahnya anjing kitmir lah. Jadi jainalai betapa beruntungnya beisi laki kayak guru dulu lah. Bukan hanya mencintai tapi memiliki. Nah, jadi makanya nang kaya jainal ini direbutakan orang. Pak Acil. Pak Acil ini direbutakan orang ya. Orang saleh ya lah. Makanya untung bener pian belaki kayak guru dulu nih Pak Yuden. Untung bener. Mana mencintai dan memiliki. Kayak makanya legend guru-guru nih kada mau saikong bine. Coba kan dua hambur bener ya piring. Nah ada nih aja bilang di besar ulah ketekan sama biniannya. Cagar bangkak bincul dah. Jadi ini ngarannya lah istilahnya tadi itu kisah kena. Nah lalu
dijadikan Allah debu, sisanya kena beberapa binatang yang masuk surga, termasuk kitmir lah, termasuk kitmir. Jadi jer orang kafir dalam Quran, kuntu turoba. Ya Allah, jadikan kami kayak itu juga. Nah, itu kisah kita. Jadikan kami kayak binatang juga, jadikan kami pasir juga, jadikan kami debu juga. Oh, kada kau aja Tuhan, ikan manusia. Nah, itu kisahnya orang kafir, bapak pandir, kuntu turoba. Nah, itu kisahnya dari kuntu turoba. Jadi binatang lah. Ini tak kumpul guru dulu dalam kapal Nabi Nuh. Manusia itu kan ada 80 sekian. Itu 6 bulan terdampar. Terdamparnya di Bukit Judi namanya. Bukit Judi itu sekarang Yordan. Jadi Yordan, Suriah, Lebanon atau Libanon. Libanon itu kan agama terbanyak di dunia. 28 agama situlah. Makanya ada namanya Kristen Ortodok Suriah. Nya Kristen Ortodok itu berjilbab juga, sembahyang juga. Kristen Ortodok adalah. Nah, jadi itu kan kampung di mana anak-anak Syam, anak Nabi Nuh. Karena terdampar Nabi Nuh di sana, sisa manusia 7. Nabi Nuh sekong, Syam dengan bini, Yafis dengan bini, Ham dengan bini. Nah, ini anak menantu Nabi Nuh. Nah, Syam dia memilih itu, anak-anak sini di situ. Di Palestina, di Irak, Babylon, di mana ngarannya, di Suriah, di Lebanon, nah di Yordan, lalu di ngarani negeri Syam. Karena itu anak-anak Syam. Nah, Syam banyak keturunan dari negeri Arab. Nah, sekarang pas terdampar di situ, sisanya itu, nang itu kisah bubur Asura maksud ulun. Nah, jadi bubur Asura. Pembagian sore aja guru dulu Ini siapa yang mengawah nih? Ada sing bajuan. Haris behimat lawan satpam ada sing bajuan. Pas antar ke guru, apa joko bina nyaman pada aji ni moto, sayanya paloh titikan. Kada danunya nih tuh kairai kok yang kada tahan dapat paloh nang itu. Paloh bubuhannya. Maka salisbaan pulang-ulangnya selamat tam. Dikira daging. Jadi ini kisah hari Asyura, hari Ahad nih adalah hari Ahad. Nah, kemudian salah satu diantaranya tadi puasa kalau puasa. Jadi bersedekahlah lawan keluarga juga hari Asyura. Ini sekadar kemampuan pian. Karena kadang-kadang sanggup pian antara sedekah dengan doa tajam mana? Tajam sedekah. Belum belilah. Sedekah lawan doa tajam mana? Tajam sedekah. Doa jangan ditinggal, tapi ketajamannya itu tajam sedekah. Karena sedekah itu kan menolak bala. Sedekah. Cuma pulang kayak ini Pak Dokter ini kan biasa kita rajin gini lah. Tahun ini ulun dapat tapih dari non muslim kawan. Lalu orang kan bertakon, kapan Tuhan membalas? Itu kan dibalas Tuhan pasti, karena Allah adil. Apabila Tuhan membalas sebelum matinya. Jadinya memberi ulun tapih, Allah tuh pasti membalas. Kenapa? Makanya usahanya lancar. Kenapa? Inya Allah hendak membalas sebelum matinya. Mun sudah mati kan keyakinan kita kada masuk surga. Ulun betakon lawan pian bersedekah di dunia hendak minta balas di dunia kayak bubuhannya juga kah? Kada kala. Nah, balasan kita bisa ke anak cucu, bisa ke di negeri akhirat. Nah, maksud ulun kita bersedekah di 10 Muharram jangan berharap dunia. Pian bersedekah kepada anak yatim lalu berharap jualan payu, gawian sedekah pian ke anak yatim tu gawian akhirat, jualan payu tu dunia. Gawian akhirat tujuan naikkan lagi bila aku laris lagi karena Jainal kutulakan umrah misal nyawa jangan menghayal karena kasih lah otak misal naikkan lagi makanya munano karena kutuntungakan masjid sekalinya ada kada menuntungakan nah jadi kena munano inya bilanya kainan ikem kada mau kabul kena bila sugih aja apabila sugihnya mahadang sugih lambat kaina mahadang sugih apabila coba sedekah. Nah, jadi artinya masalah sedekah ini satu sisi di situ. Yang kedua, bersedekah nih. Bersedekah ini bila kita dapat sedekah. Ulun nih diberi orang duit misalnya pun tanah. Begitu ulun ambil duit maka posisi ulun di bawah ya dulu ya khairun min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Oke. Nah, ulun kada hendak tangan di bawah.
posisi di sisi Allah, ulun hendak tangan di atas kenapa? Ulun balik ulun balik juainya kayak pacarannya, ulun doakan nang memberi. Inya memberi duit, ulun memberi doa. Jadi sama-sama tangan kita di atas. Tapi mun bahakunan hakun beri doa aja pang. Karena keluar duit. Cuma maksud ulun bila pian diberi mahapak tangan pian terperosok. Nah itu. Pian memberi, dikitannya, uja. Kenapa jadi dihapak? Terima kasih, doakan mudahannya murah rezeki. Misalnya Jainal lah, jangan nih misal. Jainal memberi aku duit, naro juga senpian, ku doakan mudahan lakas kawin. Nah, amun guru lah memberi aku duit, kedahan aku lakas kawin. Pak Mahyudin As-Sudani Bairi. Bairi nanya. Nah, jadi artinya bila orang memberi duit, ucapakan terima kasih. Kayak itu maksud ulun. Nah, jadi ini ada di sebelum Muharram lah, sebelum Muharram. Karena kita nih palah berbuat baik ini bukan minta balas 1000 kita berbuat baik belum tentu nang kita tolong tuh Pak Dokter lah membalas. Dokter kan banyak pasien juga nih. Belum tentu Pak Dokter ini datang saat garing bener ini datang saat kata duit bener guru tolong doa guru harus kada berduit. Harus berduit kan di hirannya juga Pak Dokter inggih aja. Pas sudah cair, mana dihiraninya ndak? Jarang. Kan dihiraninya biasa itu jangan diambil hati. Kenapa? Yang penting attitude kita bagus. Attitude yang bagus. Jadi kita berbuat baik aja. Kenapa kebaikan kita tuh pasti Allah balas man qadha hajata li akhi qadallahu hajatah. Siapa yang menolongi saudaranya, pasti Allah akan menolongi Nabi. Di mana jalannya? Bukan orang yang kita tolong itu menolong kita. Ada. Jangan berharap. Mun pian mengharap orang yang ditolong menolong kita, ada harapan. Tapi kena satu saat ada orang lain yang kita kada tahu nang menolongi kita. Atau bisa jadi ada orang lain nang menolongi anak cucu kita. Jadi kada usah ada Pak Dok sama kita pelayanan juga Pak Dokter. Maka pelayanan ini kan kalau salah sedikit Pak Dokter panas setahun hujan sehari. Jadi kita berbuat baik aja. Masalahnya orang membalas kada penting, tapi terbukti Pak Dokter anak cucu kita ditolong Allah. Terbukti. Jadi banyaknya anak cucu aja lah. Jadi biar bersedekah ke anak yatim kada membalas. Namanya tahu. Nah jadinya makacih jadi kada penting. Ada orang lain nang kita kada tahu nang menolongi kita. Nah, jadi berbuat baik aja terus lah. Nah, jadi 10 Muharram nih kalupang jangan diingatkan lagi nih karena hari ini tadi pas Jumat hujan lah ulun pas tuntung ajin kan hari Jumat nih Pak Dokternya mirip duit 20.000 2.000 menjuhut belakas dilaci alamari tabawa 20.000 hendak dimasukkan 20.000 niat 2.000 ya nang seminggu menyesal menyumbang tuh. Jangan diingatkan. Nah, sampai dah isalah. Bubuhin dong untung ada sampai aja lagi. Mudah-mudahan lah esok Tasua, esok Asyura. Ya kalau Pak Supian yang penting sehat. Sehat tuh mahal. Sehat mahal. Nah, jadi mudahan kita sehat lah. Mudahan sehat. Mudahan panjang umur. Nah, tadi ada pemain bola Pak Dokter pemain Liverpool, Diogo Jota, pemain nomor 20, Portugis, itu mati tabrakan, mobilnya Lambo di sini, meninggalnya di Spanyol, rencana anak takziah lawan Paudin nih. Nggak ulun kadang membahas itunya, ini ngaran otak lah, kadang-kadang moderat juga sedikit membacanya itu. Ulun membahas ini, masa sekelas mobil puluhan miliar bisa seperti itu, ban apa yang dipakai kan? Nah, jadi gini, ngaran umur sampai. Nah, jadi kita bicara umur sampai di sini. Bunuh diri itu sebab mati takdir. Cuman tetap kita ada usaha dan ikhtiar. Bobuhannya aja, mun dasar mati aja. Biar orang hulu sungai itu rancak Pak Dokter ucap kayak ini. Kami di hulu sungai ini, alhamdulillah ruway kata ibu penyakit. Ulun jawab apa? Ada beperiksa. Mun beperiksa banyak kayak juga penyakit. Jadi kadang-kadang kita tuh kan ada usaha ikhtiar karena kita ahlus sunnah wal jamaah.
Jangan bepiruhut ke takdir lah, jangan bepiruhut. Itu jabariyah ngarannya. Jadi ada usaha ikhtiar. Cuman tetap kita gantung hasil kepada Allah. Jadi ada usaha ikhtiar. Nah kayak contoh pesawat Air India 787 Boeing 787 berapa itu? Dream lah. Nah itu ada nang selamat kan masuk akal kalau nomor 11A itu nomor keramat. Sampai hari ini adakah pemirsa nalah jamaah nang Batamo di pesawat terbang nomor 13? Ulun tuhok meitihi bila 11 12 langsung melacung ke 14. Rupanya 13 sial kah? Hah? Kenapa lah pesawat tuh kadang nomor 13 coba cari ya. Nah, jadi itu kebetulan ajalnya belum sampai. Itu benar ya. Nah, apa yang menyebabkan itu dikasih sayang Allah? Salah satu obatnya panjang umur tuh adalah bersedekah. Nah, jadi banyak bersedekah lah. Banyak bersedekah, mudahan panjang umur. Bisa hari anu nih banyak pada bersedekah nih lah. Ini jangan berharap disedekahi terus. Bersedekah 10 Muharram. Mudahan kita panjang umur. Luar biasa umur nih. Caka sabutul tuh tahan 2 tahun, berjual 10 miliar, ayo. Bila minum botol ini kuludulah panjang umur 2 tambah 2 tahun, ayo. Cuman kata bebas duit kesian. Nah, jadi kita Bapak dengan sedekah mudahan panjang umur. Nah, mudahanlah kita berataan nih sehat badan, panjang umur lah. Nah, mudah-mudahan. Nah, sampai ada waktu kita. Ini siapa nang bang nek? Pak Mahyudin kah? Imam Pak Kacil. Cuma Pak Kacil pian jangan jadi imam. Pian juhur asar aja. Jadi kena ketahuan orang. Jangan imam istan ini jangan ketahuan buahnya ini belang. Nah, mudah ada berkat, ada manfaat, minta halal, minta ridha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala